Satu hari itu ada serangan 1,5 juta serangan per hari ke infrastruktur internet kita. 1,5 juta serangan. Sekarang itu udah 1 miliar serangan per tahun. Jadi kurang lebih 3 juta serangan per hari. Merdeka. Penduduk Indonesia menempati urutan pertama penggunaan gadget di dunia. 6,05 jam per hari. Apa maksudnya dan bagaimana penggunaan informasi teknologi berperan dalam pembentukan karakter bangsa ini? Hadir bersama kita orang yang sangat tepat untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit. Panjang banget soalnya. Aman. Gelarnya. Gimana, Selamat datang, Prof. Terima kasih. Itu 6,05 ya? Harus ada 05-nya itu penting banget. 05-nya itu. Setahu saya lebih udah sekarang. Justru dibilangnya kecanduan, istilahnya begitu. Ini jadi agak sedikit negatif nih. Addicted ya. Padahal kita sendiri mungkin dalam sudut pandang yang positif bisa dibilang, oh kita sudah canggih berarti di bangsa ini. Ya. Sebenarnya sudut pandang yang benar itu seperti apa? Tapi sebelumnya ini mobile of state ya, state of mobile research. Itu siapa dan valid nggak itu data itu? Ya, jadi data mengenai penggunaan internet, media sosial itu banyak lembaga independen yang melakukannya. Bahkan di seluruh dunia itu dilihat Indonesia, negara lain dilihat dari trafficnya penggunaan. Yang terakhir itu saya baca ya rata-rata dari beberapa riset, anggap aja sehari kan 24 jam. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Apaan? Sisa berapa? 16. 16. Dari 16 itu setengahnya itu kita menghabiskan waktu di internet. Dan dari setengahnya itu, setengahnya lagi yang kita selama di internet itu untuk medsos. Nah, di breakdown lagi nih yang media sosial. Setengahnya lagi kurang lebih dari media sosial ini itu untuk ngomong sama friends and family. Nah, biasa orang Indonesia kan sama teman, sama keluarga. Sisanya nyari berita, ya kemudian nyari barang, belanja dan lain sebagainya. Nah, itulah perilaku kita dan kecenderungannya itu bisa naik terus tuh. Nah, tapi yang lucu bukan itu. Jumlah nomor HP lebih banyak dari jumlah penduduk. Artinya satu orang punya lebih dari satu handphone gitu. Nah, pertumbuhan populasi Indonesia kalau nggak salah sekitar 1%-an. Ya. Pertumbuhan nomor HP 5%-an. Jadi ada satu titik kan pasti udah melewati tuh jumlah nomor HP dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lalu kenapa disebut kecanduan? Canduan. Nah, karena kalau setengah jam nggak lihat WA, rasanya aneh hidup ini. iya tapi kan ya bener kan? Coba kayak kita berasa orang penting ya gitu. Ngecek ya. Betul. Padahal isinya semua grup. Betul. Kalau nggak ngelihat janganlah satu hari. Beberapa jam rasanya resah nih. Oke, kalau itu oke lah, itu disebut kecanduan. Tapi katakanlah dunia perbankan memberikan kemudahan lewat informasi teknologi, otomatis kita harus menggunakan mobile. Kan sebenarnya itu baik dong, nggak salah. Oke, saya kasih prinsip ya. Teknologi apapun. Saya punya filosofi teknologi itu netral. Jadi tergantung siapa yang pakai. Kalau dia adalah seorang dermawan, tambah teknologi, kedermawanannya makin kemana-mana. Kalau sehari-hari dia adalah seorang pendoa misalnya, maka doanya akan kemana-mana. Kalau sehari-hari dia seorang ibu yang senang masak, bikin resep yang enak, maka resepnya itu bisa dinikmati sebanyak mungkin orang karena bisa disebarkan kan. Tapi kalau sehari-hari dia penipu, tambah teknologi, nipunya yang makin cepat. Nipunya yang makin masif. Kalau sehari-hari dia tukang fitnah, tukang bohong, ditambah teknologi, ya bohongannya makin menjadi jadi. Jadi angka 6 jam, 8 jam sebenarnya bukan faktor. Ya, dong? who is the man behind the gun? Oke. Siapa pribadi yang berada di belakang teknologi itu? Ya, apa bedanya dengan pisau kan? Ya. Kalau yang belakangnya koki jadi masakan enak. Ya. Nah, belakangnya pembunuh ya jadi untuk nyakitin orang kan gitu. Artinya angka 6 jam itu harusnya tidak boleh disampaikan dalam bentuk kecanduan ya. Nggak bisa. Kecanduan itu kalau orang addicted, kalau orang pakai istilah kecanduan yang negatif, itu kan artinya sudah memiliki ketergantungan. Ketergantungan yang menyebabkan dia tidak mengabaikan berbagai hal penting dalam hidupnya, mengabaikan komunikasi dengan orang lain, kesehatannya, ya, demi untuk yang satu ini. Nah, gitu. Prof kan sering bekerja sama dengan pemerintah, Kementerian Pertahanan, berbagai lembaga ya. Sebenarnya kita punya nggak sih kebijakan terhadap angka itu? Kalau semua orang pasti melakukan pengukuran. Contoh ya,
Saya dulu menjaga internet Indonesia itu 8 tahun. Satu hari zaman itu tahun 2005, 2004, 2005 awalnya tuh. Satu hari itu ada serangan 1,5 juta serangan per hari ke infrastruktur internet kita. 1,5 juta serangan. Sekarang itu udah 1 miliar serangan per tahun. Jadi kurang lebih 3 juta serangan per hari. Wow. Ya, kenapa? Ya sekali lagi kan, kalau orang jahat ditambah internet, ya kejahatannya makin menjadi-jadi. Serangan itu ngapain sih? Pengen ganggu ATM. Anda transfer 1 juta, tiba-tiba tertulisnya 10 juta. Ini misalnya. berarti hacker-hacker nih semua. Hacker-hacker dari seluruh dunia dan dari dalam Indonesia sendiri. Cuma di Indonesia nggak tahu ya, yang paling seneng tuh bikin hoax gitu. Artinya kita tukang apa? Mungkin kita seneng kalau nyebarin gosip. Zaman kita kecil kan ada sering gosip. Apa sih gitu. sebenarnya untungnya hoax itu buat yang ngirim? Kenapa? Loh, mulai dari yang iseng, nggak suka sama orang, sampai yang menjadi profesi, di-hire sama orang lain untuk jelek-jelekin, dibayar untuk membangun citra. Nah, bagi saya ini kan orang-orang yang quote unquote mengalami kelainan ya. Masa dia mau punya profesi yang menjatuhkan orang lain. Apa yang kemudian dilakukan setelah tadi 3 juta per hari? Jadi dulu ada lembaga namanya ID30. Itu ID30 itu istilahnya pengawas internet Indonesia waktu itu. Nah, tugasnya sederhana, menjadi early warning system. Analoginya tuh terbang di atas helikopter, melihat di bawah, melihat tol, melihat jalan, ada kemacetan di mana, ada kebakaran di mana. Nah, setiap kali ada itu kita informasikan ke yang bersangkutan. Contoh misalnya, Anda lihat jalan tol nih, kok macetnya sampai berkilo-kilometer? Ternyata 4 jalur di depan, isinya tuh 4 truk, jalannya pelan. Otomatis apa yang terjadi di belakangnya? Macet. Macet. Analoginya internet, ternyata ada orang tidak bertanggung jawab ngirim email atau ngirim paket yang besar sekali itunya, video atau apa, sehingga kita yang di belakang ngirim email kecil-kecil terhambat di situ. Nah, tugas saya dulu memberikan early warning system. Nah, saya bisa tahu alamatnya dulu. Jadi siapa lagi kemana, tempatnya di mana, saya kasih tahu waktu itu. Tolong hati-hati, kamu mau diserang, hati-hati di situ ada ini. Tapi mereka yang habis itu melakukan tindakannya. Nah, sekarang lembaga itu sudah menjadi bagian dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, BSSN lah yang sekarang jadi konduktor kita nih, yang mengawasi secara nasional agar kita tidak terhindar dari ancaman itu. Karena ancaman seriusnya banyak negara yang kacau gara-gara berita palsu, propaganda. BSSN ini di semua negara juga ada dong? Beda-beda, ya ada, tapi namanya beda-beda. Ada yang di level kepresidenan, kepala negara, ada yang di level bawahnya, ada yang kementerian. Di Indonesia udah naik, dulu kan levelnya masih di bawahnya Kominfo, dipegang Kominfo. Nah, sekarang itu udah langsung diangkat presiden. Jadi kalau bicara kebijakan sebenarnya dalam proses tadi 2000 awal itu sampai sekarang kita udah jauh lebih maju ya. Dan jauh lebih maju ya. Yang kita dengar dengan walaupun kita lumayan terlambat di ASEAN itu. Nah, yang nggak boleh itu apa kalau bicara undang-undang? Kalau dalam konteks security ya, yang nggak boleh nih. Pertama ada 4 besar nih. Yang pertama yang namanya interruption. Interruption tuh gini, Anda mengganggu traffic. Jadi misalnya A mau ngirim sesuatu ke B, terus Anda cangkul tuh fiber optiknya, mati kan internet. Nah, itu yang fisik. Tapi yang non fisik ada, bukan dicangkul tuh fiber optiknya, tapi kabelnya diambil secara software. Pokoknya Anda terganggu lah. Mau transfer nggak bisa, ya kan? Mau ngirim email nggak bisa, balik lagi. Mau nelpon orang nggak bisa. Pokoknya sifatnya interruption. Membuat orang yang tadinya bisa berkomunikasi untuk keperluan bisnis sehari-hari mati. Yang kedua, interception. Nyadap. Kecuali Anda penegak hukum, tidak boleh menyadap. Mendengarkan pembicaraan orang lain, gitu kan ya. Walaupun secara teknologi dimungkinkan, nggak semua orang boleh. Ketiga, modification. Websitenya saya robah. Dulu kan ingat kan? Websitenya siapa dirobah. Ngetik apa terus larinya kemana? Anda transfer berapa, diubah nilainya. Ya kan, gambar mukanya gini, diganti muka orang lain. Itu modification semua itu. Ya, itu termasuk dalam istilah serangan-serangan tadi ya? Ya, serangan-serangan. Ya, kata-katanya dirubah, gambarnya hoax itu kan sebenarnya modification. Ya. Keempat ini yang paling laku di Indonesia, fabrication. Saya nggak ngomong sama Anda, tapi seolah ada orang kayak saya ngomong sama Anda. Tiba-tiba dapat email,
Kami dari IT perusahaan Anda lagi mengadakan upgrading sistem. Kalau mau cepat kasih tahu passwordnya. Jadi orang yang ngaku-ngaku kita, istilahnya phishing gitu ya. Orang yang tidak berhak mengaku orang yang otoritas, punya otoritas, menghubungi, ketipulah dia. Ngirim passwordnya, ngirim. Sama kan kita kadang suruh ngeklik kan. Ibu-ibu paling gak tahan tuh kalau ada Sogo 70% diskon. Klik ini. Udah dah. Rasanya aneh nih kalau nggak klik. Surat undangan itu salah satunya. Surat undangan menikah kan. Begitu kita klik, selesai. Virus masuk ke handphone kita. Setelah itu kita ngomong apapun orang lain bisa dengar. Makanya jangan sembarangan ngeklik. Ya. Jadi kalau kita bicara perlindungan undang-undangnya sebenarnya sudah. Nah, perlindungan sekarang udah keluar yang baru, yang paling hot nih, paling in nih. PDP namanya. Perlindungan data pribadi. Karena kebanyakan disinyalir banyak data yang bocor katanya diserang hacker. Udah bocor kemudian dimanfaatkan kan? Dipergunakannya mulai nawarin produk lah. Mending nawarin produk. Kadang-kadang dipakai untuk bohongin orang lain. Itu yang membuat sekarang pribadi juga harus dilindungi. Undang-undang yang baru mengatakan Anda mendapatkan data dari manapun hanya boleh disebarkan kalau disetujui oleh yang punya data. Itu penting. Nah, balik lagi ke 6,05 atau lebih itu ya. Sekarang ada generasi disebut generasi menunduk. Sekarang kalau kita bicara tentang karakter bangsa nih, katakanlah. Dan nanti mungkin dikasih contoh di negara lain juga ya, negara-negara maju. Sebenarnya apakah ada ketakutan yang juga bisa dilihat dari bagaimana kita membentuk karakter bangsa lewat gadget atau lewat informasi teknologi? Ya, saya ngelihatnya lebih dilihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena saya juga pernah mengadakan berbagai percobaan. Sebagai contoh gini, coba Anda lihat anak-anak zaman sekarang. Tanya mereka, tahu nggak main peta umpet itu apa? Tahu nggak tarik tambang itu apa? Tahu nggak benteng? Nggak ada yang tahu. Padahal ilmu pendidikan apapun mengatakan anak-anak TK dan SD yang lapar itu adalah otot. Mereka pengen lompat, mereka pengen lari, mereka pengen jongkat-jungkit ya. Lihat nggak kalau di mall tuh laku semua tuh yang tempat-tempat main, bangun dan sebagainya, betul kan? Ya. Tetapi itu tidak dihadirkan lagi oleh orang tua dan guru-gurunya. Akibatnya apa? Kita lapar otot tapi nggak ada konteksnya. Ya udah, ambil gadget. Karena beberapa kali saya mengadakan eksperimen sana anak-anak TK SD, saya ajarin mainan kita dulu. Keasikan dia taruh gadgetnya. Ini ancaman kalau kita tidak memahami itu ya. Si parentnya. Betul. Kan anak kecil ngikutin apa bapak ibunya lakukan. Kita sebagai yang generasi mengalami dua masa ya, sebelum dan setelahnya, harus lebih bijak. Makanya sekarang ilmu digital parenting itu jadi laku tuh. Nah, kalau saya di rumah ada salah satu yang biasa kan. Kita lagi makan malam nih. Nah, kalau di tempat saya tambahin satu tempat bro. Nasi, lauk, sama tempat handphone. Nah. Taruh di situ. Taruh situ rame-rame. Terus kita makan ngobrol. Terus kalau ada yang nyala kita saling ketawa-ketawaan gitu aja. Ayo tahan gak? Nah hal-hal semacam itu harus dilakukan. Itu bentuk-bentuk sederhana tentang digital parenting tadi. Ya, kan pendidikan dimulai dari TK SD ya, terutama di keluarga kan. Itu sangat menentukan itu. Kultur keluarga tuh sangat menentukan. Jadi semua dimulai dari keluarga. Ya, betul. Tapi mungkin juga Kak kalau kemudian kita by design menggunakan informasi teknologi ini sebagai cara membentuk karakter bangsa. Bisa. Sederhana aja. Kampus-kampus ada mata kuliah apa yang wajib? Kewarganegaraan. Pancasila. Ya. Kewarganegaraan. Agama, benar nggak? Di kampus saya cara ngajarin itu karakteristik sederhana. Nggak ada kelas. Kan ada 14 pertemuan. Seminggu sekali setiap mahasiswa saya minta sederhana aja. Buat kebaikan kecil untuk orang yang tidak Anda kenal. Kemudian ceritakan pengalaman Anda itu di blognya Anda. Dan di blog itu sertakan fotonya. Ada yang bantu tukang parkir, ada yang bantu tukang gado-gado, bahkan ada yang bantu itu gali makam kuburan. Di situ dia cerita dengan orang lain, memahami kehidupan orang lain. Di situ dia belajar bersyukur. Ya. Bahwa banyak masih orang yang tidak seberuntung dia sebenarnya. Ya. Nah, gitu. Jadi
balik lagi ke poin tadi ya, teknologi sebagai tools, sebagai alat, tinggal kemudian Siapa orang di belakang. Betul. Dan disitulah sebenarnya justru peran dunia pendidikan. Betul. Di dunia pendidikan. Jadi di pemerintahan juga sama. Makanya pemerintah sekarang giat sekali mempunyai program literasi digital. Salah satu program unggulannya Kominfo tuh. Oke. Ya, literasi digital nanti akan naik lagi satu tahap, kecerdasan digital. Ya, dulu kan tahunnya ada IQ, bener gak? Betul. Habis itu EQ, Betul. terus ada SQ, sekarang ada DQ, digital quotient, kecerdasan digital. Gitu. Bicara ASEAN, kita di mana? ASEAN, ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita. Oke. Ya, di atas kita dalam hal IT, Singapura, termasuk Malaysia, ya. Lumayan. Ya lumayan. Di bawah kita masih ada Myanmar, Laos dan sebagainya. Kita sekarang satu level kalau saya lihat dengan Thailand, yang cepet jalannya tuh Vietnam. Karena saya tiap tahun jadi juri mereka tuh, setahun 2 kali. Jadi saya tahu karya-karya mereka ya. Vietnam yang sangat cepat sekali pertumbuhannya gitu. Ini bukan hanya penetrasinya tapi juga tadi digital, Kecerdasan digitalnya. digitalnya juga oke. Kecerdasan digitalnya. Jadi terutama jadi karena mereka tahu negara miskin itu bisa cepat kalau menggunakan informasi dengan tepat. Gitu. Ya, jadi pemerintah kan cuma 2 tugasnya. Satu bikin policy. Ya. Kedua public service, melayani masyarakatnya. Ya. Policy yang bagus adalah policy kalau berbasis data akurat. Benar nggak? Di situ IT masuk ngambil data. Kedua, service yang baik kepada masyarakat itu kalau murah, cepat, berkualitas. Dia pakai IT. Ya. As simple as that. Nah, sekarang cerita tentang aplikasi SPBE. Ini singkatannya apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bukan itu sudah dari dulu ya? Ya. Sudah dari dulu. Ya, sekarang dibikin SK-nya, keputusannya resmi. Soalnya dalam dunia birokrasi, kalau tidak ada policy, tidak ada keputusan yang eksplisit, nah pada nggak ngikutin. SK ini levelnya apa? Jadi levelnya udah level, setahu saya ini levelnya sudah di bawah undang-undang ya, PP mungkin ya. Tapi intinya adalah, jadi begini, ada latar belakangnya. Pemerintah di berbagai negara, paradigma lama itu selalu sangat birokratis. Kalau birokratis itu kan struktur yang main. Jadi melayani masyarakat ini lambat. Kita dipindah-pindah di pingpong, ya kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain, suruh ngurusin yang lain, lama sekali. Ya. Sehingga kita merasa kalau berurusan dengan pemerintah itu sangat birokratis, menghabiskan banyak dana, waktunya lama, dan kita banyak mendapatkan kerugian-kerugian. Sesuai dengan perkembangan teknologi, paradigma berubah. Pemerintah itu fungsinya melayani masyarakat. Kalau melayani masyarakat, harus tanya masyarakat dong, masyarakat maunya apa? Ayo kita lihat satu-satu ya. Satu, masyarakat paling males kalau ngantri, bener nggak? Betul. Kedua, masyarakat paling males kalau ngisi formulir banyak banget. Berapa lembar tuh ngisi formulir? 2. Ketiga, suruh ngumpulin persyaratan dari mana-mana tuh. Nah, ya. Keempat, bayarnya lagi suruh ngantri lagi pakai rupiah, pakai uang cash dan lain sebagainya, kayak gitu-gitulah. Nah, gimana cara yang menghilangkan itu semua? Maka mulailah keluar teknologi. Nah, saya juga nggak tahu kenapa namanya elektronik, mestinya digital kalau menurut saya. Ya, digital asalnya dari elektronik. Karena dulu sebelumnya depannya e-learning, e-procurement, E-nya apa? Elektronik kan. Nah, jadi kita kebiasaan pakai itu. E-commerce, e-government begitu. Nah, itu adalah perkembangan dari e-government. Dulu ada istilah electronic government. Bagaimana pemerintah menggunakan IT untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Ya. As simple as that. Nah, mudah dikatakan, sulit diimplementasikan. Kenapa? Layanan pemerintah itu kadang-kadang lintas kementerian. Oke. Sementara kementerian biasanya taatnya sama bosnya aja. Yang level 2, eselon 2, eselon 3 mau tukar-tukaran data tuh susah. Karena memang belum diatur juga. Nah, belum diatur. Saya katakan di pemerintah itu harus ada aturannya baru mereka mau tukar-tukaran. Ya. Kalau enggak takut salah begitu. Makanya payung SPBE ini dibuat supaya antar pemerintah itu, antara kementerian itu bisa saling tukar-menukar data. Dimotori oleh PAN kalau nggak salah, PAN RB, Menteri Penerapan Aparatur Negara. Jadi ini leading sektor ya yang dorong. Leading sektor ya. Nah, ujungnya nanti mereka sudah menyiapkan satu konsep namanya GovTech, Government Technology. Itu intinya begini.
Kayak kalau Anda ke restoran, kan taunya cuma mesen menu, bener nggak? Betul. Yang geruda-gerudu kan di dapur. Betul. Ya kan? Pokoknya saya pengen menu X. Maunya juga begitu. Jadi misalnya sekarang kalau saya tanya Anda, ngurus paspor kemana sekarang? Imigrasi. Ngurus ngurus apa? KTP hilang? Kelurahan. Oke. Jadi keperluan masyarakat ini kementeriannya beda-beda, benar nggak? Dalam konsep GovTech satu pintu mestinya. Kayak super app gitu ya. Bayangin kita punya handphone. Kita udah punya itu. Hah? Kita udah Ya punya. belum, baru namanya konsep baru mau dijalanin. Sekarang contohnya Anda kan punya banyak, kesehatan lain, Ya. KTP elektronik lain, pajak lain, ya enggak? Ini kan baru mulai disatuin pelan-pelan nih. Ya. Nah, saya membayangkan pokoknya Anda butuh pemerintah hanya satu aplikasi pintunya. Kan asik begitu. Enggak dikit-dikit ke sana, tempat lain ke sana, urusannya ke sana, belum dipingpong-pingpong lagi kan? Nah, kalau itu semua udah nyambung, wah enak sekali. Kapan kita. rencananya, Prof? Ya, Kapan rencananya? roadmap-nya udah jalan sekarang. Oke. Dibuat roadmap-nya satu demi satu. Pelan-pelan kan Anda lihat sekarang. KTP mulai diintegrasikan sama NPWP. Ya, memang that is one of the good things about COVID ya. Gara-gara COVID itu yang menyerang kita Semua semua. terintegrasi. Iya, penetrasi teknologi menjadi lebih cepat, lebih accelerated. Kalau dengan kondisi sekarang, teknologi sekarang, Ya. kita bicara dalam 5 tahun. 5 tahun oke. Nah, cuman pengalaman saya, ada data kita yang tercatat dulu sebelum masuk internet. Itu gimana gitu ya? Contoh, saya sama istri saya ini lagi ada urusan nih sama pemerintahan. Kenapa? Kita punya surat pernikahan hilang. Ketika ditanya, oh itu saya menikah sebelum tahun 2005. Itu belum digital. Akibatnya mereka harus ada manual lagi. Jadi mereka makin lama Indonesia makin tumbuh, data makin lama makin masuk, makin terintegrasi. Artinya ke depan 5-10 tahun ke depan ya. Ya, contoh di Amerika. Ya. Kalau Anda mau asuransi, minta asuransi nih. Kalau ternyata ada pernah nabrak orang, preminya akan mahal. Atau pinjaman kredit. Pinjaman, Anda punya kredit Scoring, score ya. Prof, catatan Ya. terakhir ya. Melihat semua ini, kemajuan teknologi, kemudian tantangan menghadapi zaman dan juga bagaimana membangun karakter. Ya. Pandangan Prof sendiri. Saya akan melihat bolak-balik. Oke. Ini karakter, ini teknologi. Ya. Plus minusnya manfaat dari teknologi tergantung dari karakter orang yang make. Semakin positif karakternya, semakin positif outcome dari teknologi. Semakin negatif orang yang menggunakannya, semakin negatif pula outcome dari teknologi. Itu satu arah ya. Ya. Tapi ada yang kedua. Teknologi bisa dipakai untuk memberikan peluang pembentukan karakter yang baik. Nah, begitu ceritanya. Artinya nomor 1 kembali lagi kepada institusi pendidikan, Iya. orang tua, keluarga Betul. sebagai landasan. Pendidikan dimulai penting. dari rumah. Dan, Itu bukan slogan tuh ya? Itu bukan slogan. Pendidikan dimulai dari rumah dan anak-anak itu pasti akan mengikuti apa yang ayah ibunya lakukan. Apa yang orang tuanya lakukan. Kok mukanya kayak nyesel gitu? Dalam. Dalam. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang informasi teknologi dan bagaimana kita bisa berperan untuk membangun karakter bangsa ini. Anda bisa terus menyaksikan konten-konten kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara dan saksikan konten-konten inspiratif lainnya hanya di Daai Plus. Sampai kita berjumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.